Silakan duduk. Shalom. Waktu saya naik ke sini, tiba-tiba ada yang megang saya. Kamu kembali dulu katanya. Langsung saya udah, baru ingat saya. Ada yang megang saya gini. Kembali dulu katanya. Lepasin sepatumu. Oh iya. Ada malaikat Tuhan ngingetin saya. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Saat ini dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-17. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil saya genap. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadilah berdiri tegap, berikan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini semua perisai iman. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari nenek saya. Waktu itu nenek saya punya ilmu namanya Poncosono. Jadi kalau dia dibunuh atau mati, begitu nyentuh tanah hidup lagi, saudara. Dan itu betul-betul tersiksa. Makanya saudara, orang yang tidak bisa mati itu lebih susah sebenarnya, saudara. Karena apa? Dia berusaha mati apapun susah. Kalau begitu kena darahnya kena tanah atau badannya kena tanah, hidup lagi, saudara. Nah di situ nenek saya berkata, kalau ilmu ini tidak diturunkan ke kamu, maka saya akan mengalami susah mati, katanya. Nah waktu itu saya bingung, ilmu apa yang akan diturunkan. Langsung nenek saya ngomong, kamu sudah belajar ilmu dari kakek kamu, saat ini kamu belajar ilmu dari saya, yaitu ilmu hitam. Nah, saya berkata, nenek, untuk apa saya belajar ilmu hitam? Kamu harus belajar, kalau tidak kami susah mati. Nah, dia tunjukkan apa itu ilmu hitam. Langsung nenek saya baca mantra. Waktu dia ngomong, nyatukan pikiran, nyatukan hati. Dan ingat, kamu baca mantra. Ini mantranya. Nenek saya demokan. Ada namanya itu kambing, dia baca mantra. Lihat ini kambing. Set. Kambingnya set mati. Inilah ilmu santet. Dia baca mantra. Dan kekuatan hati, kekuatan pikiran, mantra diucapkan. Dek. Langsung itu jarum, paku, langsung berdiri gini. Terangkat gini nih. Inilah santet. Dan nenek saya bunuh orang sampai dia lupa jumlahnya. Nah disitulah ditunjukkan berbagai kekuatan hitam sama nenek saya. Disitulah saya mempelajari dan mempraktekkannya secara otomatis. Tahu rahasia titik kelemahannya. Bahwa semua kekuatan hitam, kekuatan mistik itu ada rahasia kelemahannya. Perlu saudara tahu bahwa orang yang suka tertawa, hati gembira, susah disantet. Dan orang rokok paling mudah disantet. Nah, di situ saya pelajari kenapa orang rokok paling mudah disantet. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Nah, jadi pertanyaan kenapa orang merokok bisa kena ilmu hitam? Karena disebut namanya satu unsur. Di dalam rokok itu ada namanya kayu, betul? Karena kemenyan itu juga dari kayu. Dibakar keluar api dan asap. Nah, satu unsur dengan pengundang mantra kekuatan gaib. Kemenyan terbuat dari apa? Kayu.
dibakar, keluar apa? Api dan asap. Apa saudara? Api dan apa? Api dan asap. Makanya saudara, kalau orang rokok itu satu unsur dengan kekuatan pemanggil mantra. Makanya orang rokok itu bisa terkena ilmu santet. Santet sama pelet itu beda. Pelet adalah ilmu untuk menundukkan lawan jenis yang disebut guna-guna. Ilmu santet adalah ilmu membunuh atau untuk menghancurkan atau menutup masa depan. Jadi beda antara santet dan pelet. Jadi kalau saudara tidak mau kena santet, berhentilah merokok. Nah, masuk melalui apa? Hidung. Nah, bagaimana cirinya kalau ada kiriman ilmu santet? Itu ada cirinya semua. Nah, saudara, suatu kali saya dipanggil Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Pasukan Khusus. Waktu itu saya diminta di Cijantung. Waktu itu dia tanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Saya berkata, ada Jenderal. Kalau ilmu hitam itu ada, tunjukkan di depan saya. Kelengar enggak saudara? Kalau saya tunjukkan, berarti saya masih praktek ilmu hitam. Tetapi kalau saya tidak buktikan, dia ngomong, mana buktinya? Kalau kita ngomong sama sersan, sama jenderal itu beda. Apalagi ini jenderal pasukan khusus, saudara. Nggak sembarangan, ininya pinter, saudara. Jangan coba-coba main sulap, kan itu, saudara. Harus dibuktikan, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kali ini tolong saya untuk menghadapi ini gimana, saudara. Karena saya sudah tidak punya ilmu hitam lagi, nggak bisa mempraktekkannya, saudara. Udah bertobat. Dan saya tidak mau mempraktekannya. Saya doa. Tiba-tiba ada suatu cahaya kayak kilat. Saya doa dalam nama Yesus. Cahaya itu berubah menjadi paku. Waktu saya doa demi nama Yesus, pakunya terbang. Berhenti tepat di dahi ini. Mendekat gini nih. Jenderalnya tanya gini, Pak, apa ini Pak? Sampai dia gini. Inilah santet. Pengirimnya siapa? Alamat ini, nama ini, posisi di sini. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas tukang santetnya. Nah, langsung dia ngomong, langsung dalam nama Yesus jatuh. Langsung dia berkata, berarti ilmu hitam itu ada. Dan dia ngomong, Pak Daud diminta untuk menjaga presiden, kami harus mengujinya. Apakah Anda hanya omong kosong, apa betul-betul terbukti memang Anda yang terbaik. Karena tidak sembarangan untuk menjaga presiden, itu disaring semua. Langsung jatuh, berhenti gini. Dan itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Artinya apa? Tuhan itu baik. Nah, semua pengiriman ilmu hitam itu pasti ada tanda, yaitu ledakan di atap rumah. Duar, rutuh-rutuh. Seperti benda jatuh yang keras di atap rumah, tetapi tidak ada benda yang jatuh. Itu berarti ilmu santet untuk membunuh. Apa saudara? Ilmu santet itu apa saudara? Membunuh atau membuat orang sakit parah. Nah, kalau bunyinya dep, syas, seperti pasir yang menyebar, tetapi tidak ada pasirnya, itu sekitar jendela dan pintu utama, itu jenis ilmu hitam untuk bikin bangkrut orang. Untuk bikin apa saudara? Untuk bikin bangkrut orang, atau disebut mateni sandang pangan. Itu kalau dep, syas, seperti pasir yang menyebar. Kalau sreng dor itu mercon. Jadi harus tahu itu bunyinya gimana. Dan itu semua kekuatan mistik, kekuatan gaib selalu dikirim pada waktu malam Jumat. Nah,
semua puncak ritual, kekuatan mistik, kekuatan gaib, semua selalu bicara hari Jumat dan malam Jumat. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kenapa? Yang disebut hari ketujuh, Sabat Yahudi, itu adalah hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari pertama. Betul? Nah, jadi hari yang ke-6 adalah hari Jumat. Dan ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Tuhan menciptakan kita segambar. Apa saudara? Segambar, serupa. Apa saudara? Dan hari yang ke-6 pula Tuhan berfirman. Ini bicara tentang berkat masa depan. Beranak cuculah, kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari kebenaran adalah kejahatan. Lawan dari dosa adalah kekudusan. Betul? Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat, kutuk, dan menghancurkan manusia dengan ritual semua seluruh dunia. Hari ke-6 artinya kutuk masa depan. Makanya lawan dari Tuhan adalah iblis. Kalau Tuhan menggunakan hari ke-6 untuk menciptakan manusia segambar serupa dan memberkati manusia, maka antikris itu 666. Lawan dari Tuhan adalah setan. Ngomong sebelahnya, dan kamu bukan setannya. Amin. 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 Nah, makanya semua ritual kuasa gelap, puncak kekuatan gaib itu selalu pengiriman itu Jumat atau malam Jumat. Jarang dukun praktek malam Senin. Selalu itu puncaknya di situ. Nah, karena itu hari ke-6. Nah, saudara, pada waktu bunyi ledakan duar di atap rumah, maka kekuatan roh akan dikirim. Nah, cara untuk mengalahkan kekuatan hitam, ilmu hitam adalah yang pertama. Ikutin saya semua. Jangan meyakini, mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib dan takdir. Pada waktu ilmu hitam dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya, langsung. Nak, ikut saya, lebih bahagia. Neng kono enak, iso mangan sate kambing. Bangun dari tempat tidurnya, dia percaya itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu dia percaya itulah, langsung ilmu hitam masuk melalui apa? Sugestinya. Makanya orang kalau mimpi ketemu diajak orang mati, sebenarnya itu adalah kiriman ilmu hitam. Nah, tetapi kalau tidak percaya, itu arwah ayahnya lolos. Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati ki. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Atau mimpi nebang pohon pisang atau nebang pohon, wah mati. Kalau itu diyakini sebagai tanda nasib takdir kematian, maka pada itu bunyi ledakan itulah langsung kekuatan hitam itu masuk. Karena semua kekuatan mistik harus ada satu pintu untuk masuk ke dalam tubuh manusia atau keluarga, yaitu apa? Sugesti. Jelas? Jelas? Atau mimpi
buang air besar terus menerus, atau rambut rontok mandi telanjang. Wah, bangkrut. Diyakini sebagai tanda nasib takdir kematian. Bangkrut, itu jenis tanah kuburan. Maka kalau orang disirami tanah kuburan, mimpinya selalu itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Ya bekas dukunnya yang ngirim. Kan tahu caranya kerja gimana. Jadi sudah mimpi buang air besar terus menerus, mencret-mencret, mandi telanjang, keramas, terus telanjang, oh berarti ada yang ngirim ilmu, kekuatan, namanya itu, ini daerah, nutup sandang pangan, mati rezeki, tutup bumi sapitu. Jadi saudara, kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, jangan diyakini itu arwah mereka. Terutama pada waktu ada bunyi ledaan. Karena begitu ada ledaan, pasti mimpinya itu. Jelas? 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 Nah, memang ada mimpi dari Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan, ya dan amin dan pasti terjadi. Nah, yang kedua, memang ada mimpi dari setan. Misalnya dapat nomor togel, pasti setan. Nah, yang ketiga, Pak kalau saya mimpi, kadang lupa, kadang ingat. Mimpi lagi Pak, kadang lupa, kadang ingat. Itu mimpi apa? Tanda kecapean, itu aja. Tidak ada artinya itu. Jadi yang pertama, jelas? Nah, jadi untuk menangkal, mengalahkan ilmu hitam, kelemahannya adalah satu. Pada waktu ada bunyi ledaan, ada mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati, atau mimpi berhubungan dengan gigi, atau mimpi yang berhubungan dengan rambut rontok, atau mandi telanjang, atau mimpi yang berhubungan dengan apa namanya? Buang air besar mencret-mencret. Begitu ada bunyi ledaan atau pasir menyebar, berarti ada yang mengirim ilmu hitam. Dan jangan diyakini, pasti lolos. Yang kedua, semua kekuatan ilmu hitam, kekuatan mistik, itu mengambil sisi ketakutan manusia yang disebut energi negatif. Orang yang takut setan pasti ketemu setan. Dari energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan-penampakan setan seluruh dunia itu menggunakan mitos, budaya, dan kepercayaan setempat. Makanya setan Indonesia beda dengan setan Amerika. Setan Indonesia makannya kembang, setan Amerika makannya hot dog. Kenapa? Beda wilayah, beda budaya. Nah, misalnya diyakini di pinggir jalan itu ada kepala terbang. Orang takut lewat, dari energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Wujud setan asli sampai detik ini tetap malaikat, malaikat kegelapan. Makanya kalau saudara percaya adanya setan, saudara harus percaya adanya malaikat. Nah, buktinya setan pas kesini suruh balik lagi ya. Geret saya balik lagi ya. Nah, ya. Yang kedua, ingat saudara, ketakutan. Orang yang takut kena ilmu santet itu paling mudah disantet. Orang yang takut kena guna-guna paling mudah kena guna-guna. Orang bisa kena guna-guna itu karena ada ketakutan, sugesti. Orang bisa kena hipnotis itu karena sugesti. Ngalamun pikiran kosong, takut. Makanya kalau orang mau menghipnotis pakai telepon dulu. Wah, ini anakmu kecelakaan, sekarang berdarah-darah. Takut. Dari jarak jauh lewat telepon hipnotis, transfer uang. Makanya orang kalau gendam itu menawarkan barang dulu. Pak, saya perlu uang Pak, tepuk sini. Nggak mungkin tepuk sini. Kenapa tepuk sini? Sini dekat dengan leher, leher
dekat dengan otak kecil. Alam bawah sadar. Semua kekuatan mistik itu bermain di alam bawah sadar. Alam sadar manusia itu 20%. Alam bawah sadar 80%. Jelas saudara? Makanya semua yang berhubungan dengan kekuatan batin, komunikasi batin, itu berhubungan dengan alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar manusia 80%. Dan masuk melalui pintu namanya sugesti. Jelas? Namanya apa saudara? Namanya apa? Sugesti. Nah, maka Alkitab berkata jangan takut. Nah, orang kalau ngendam tepuk sini. Makanya laki-laki, wanita, cuek, galak, tidak bisa digendam. Bubar. Bubar. Bubar itu. Karena apa? Tidak ada sugesti, tidak percaya. Makanya kelemahan ilmu gendam hipnotis adalah pada waktu tidak direspon. Anda pun dapat uang 1 miliar, ambil aja sendiri itu. Makanya sudah ada telepon gelap, telepon yang tidak dikenal, jangan direspon. Tiba-tiba pura-pura baik sama saudara, mau ngasih pertolongan, saya perlu uang nih, jamnya mau saya jual gini, jangan direspon. Karena dia mau memancing namanya sugesti. Dari sugesti itulah langsung terkena namanya hipnotis. Jelas? Nah, dulu sebelum saya bertobat, saya menguasai sirep. Jadi ada 3 tingkatan hipnotis. Yang pertama hipnotis, kedua gendam, ketiga sirep. Nah, sirep itu kalau sebelum saya bertobat, begitu baca mantra, satu kampung tidur semua. Itu ilmu untuk ngerampok. Itu dulu sebelum saya bertobat, menguasai itu. Nah, yang kedua adalah ketakutan. Maka Alkitab berkata, jangan takut. Kelemahan ilmu hitam adalah pada waktu yang tidak ada. Ikutin saya semua, yang tidak ada. Ingat, saudara, ikut saya. Kelemahan ilmu hitam yang ada dianggap tidak ada. Ini kelemahannya. Yang ada dianggap tidak ada. Sekarang tak beritahu. Dukun-dukun Indonesia itu sakti-sakti kebal-kebal. Betul? Betul? Ditembak londo mati lah. Pada waktu demo, dor. Londo ra percaya ilmu kebal, tembak jedor mati dah. Karena londo nih ora percaya. Jelas? Pusaka-pusaka keris tombak disembah-sembah, dipuja-puja karena punya kekuatan gaib. Orang langkai pusaka itu bisa muntah darah, stroke. Belanda tidak percaya pusaka-pusaka, sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, dibanting-banting untuk mainan arkeologi, betul? Kenapa Belandanya tidak kena tuah yoni kekuatan pusaka? Karena Belandanya tidak percaya. Karena semua kekuatan mistik harus ada min dan plus, magnet. Selama orang itu tidak mempercayai, paling susah untuk disantet. Tapi selama orang itu sugesti, itu paling mudah dikerjain ilmu hitam. Maka guru saya sebelum saya bertobat, untuk mengalahkan ilmu hitam itu mudah. Apa? Jangan dipercayai keberadaannya, maka kamu pasti lolos. Jelas? Jelas? Suatu kali saya tanya sama guru saya, guru, saya tanya, nenek kan sakti mandraguna, santet, kenapa tidak nyantet aja Belanda supaya mati? Nenek saya ngomong, Londone kafir, susah disantet. Langsung kakek saya jelasin, ada satu kekuatan yang melindungi mereka. Ingat, setiap kali perang
Belanda selalu bawa pendeta. Ada terang yang menyinari kegelapan. Sayang Belanda datang menjajah. Kalau Belanda datang memberitakan Injil saja tanpa menjajah, Indonesia ini dilawat Tuhan. Banyak yang percaya. Amin. Nah, karena apa? Ada satu terang yang menyinari kegelapan. Ya. Yang kedua, ketakutan. Apa saudara? Jadi supaya tidak kena ilmu hitam, jangan mempercayai engkau dikerjain ilmu hitam terus. Engkau harus percaya kuasa Yesus menyertaimu. Roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar. Amin. Amin. Nah, ini semua sisi ketakutan. Makanya orang yang berani setan tidak ketemu setan. Mana setannya? Tak tunggu di sini. Sekalipun di rumah angker pun dia tidak lihat setan. Kenapa? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Jelas saudara? Jelas? 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 Ingat. Maka Alkitab berkata, jangan takut dan gentar. Amin. Perisai iman. Ketiga, orang akar pahit, kecewa, dendam itu paling mudah kena ilmu hitam. Akar pahit, kecewa, dendam paling mudah kena ilmu hitam. Kenapa? Orang kalau kecewa, akar pahit, dendam, hatinya itu panas. Betul? Betul? Satu unsur dengan namanya api kegelapan. Dipercaya jin, setan, peri-perayangan tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Karena segala awal yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh ke dalam dosa, jadilah setan. Jadi yang disebut setan itu bukan arwah orang mati gentayangan, bukan. Tapi sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi dalam penampakannya menggunakan sisi mitos, budaya, kepercayaan, sugesti setempat. Jelas saudara? Dan jumlah setan lebih banyak melebihi jumlah manusia. Nah, api kegelapan. Makanya kalau orang kecewa, orang dendam, akar pahit, itu paling mudah kena guna-guna. Paling mudah kena ilmu santet. Jelas kan? Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Sebenarnya kalau engkau kecewa, dendam, akar pahit, yang rugi engkau. Kenapa? Yang membuat engkau kecewa, tambah gemuk, engkau cepat mati. Betul? Ini semua pengampunan. Ini semua pengampunan. Kunci pemulihan. Makanya rahasia kelemahan ilmu guna-guna adalah pada waktu seseorang mengampuni, tidak ada dendam dan tidak ada kecewa, kekuatan itu netral, tidak berfungsi. Nah, jadi ingat saudara, orang yang hatinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kecewa, sekalipun dikirim ilmu santet hebat apapun, tidak bisa kena. Karena tidak satu unsur. Jelas? Jelas? Tidak apa saudara? Tidak satu karena semua ilmu hitam harus ada min plus dan satu unsur. Nah, tanpa dendam, tanpa kecewa, tanpa akar pahit, tidak bisa dikirim. Karena itu adalah sebelum saya bertobat namanya hukum alam. Garis takdir. Nah, setelah saya bertobat saya baru mengerti hukum apa? Kasih.
pengampunan. Ingat, keluarga harmonis tidak bisa terkena ilmu hitam. Yang bisa terkena ilmu hitam adalah dari keluarga broken home. Suami istri ribut terus, orang tua anak ribut terus. Itu paling mudah kena ilmu hitam. Kalau suami istri saling mencintai, saling mengampuni, yang disebut namanya kekuatan cinta. Itu tidak bisa dikirim ilmu hitam. Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Amin. Nah, yang ketiga, pengampunan dan kekuatan cinta. Apa saudara? Makanya pada waktu sebelum saya bertobat, saya punya ilmu kebal sehebat apapun. Tetapi yang bisa motong rambut saya adalah ibu yang melahirkan. Kenapa? Karena ibulah yang mencintai saya sehingga bisa memutuskan kekuatan mistik itu. Rambutnya dipotong bisa. Orang sekebal sehebat apapun akan terkena titik kelemahannya, akan dikirim langsung geledak mati, ditembak pasti tembus, dibacok pasti tembus. Pada waktu orang yang terdekat, artinya orang yang paling disayangi atau orang yang menyayangi memberitahu, selesai. Itu sebenarnya adalah kekuatan cinta. Maka disebut tidak ada kejahatan dan tidak ada ilmu yang sempurna. Engkau dikirim ilmu hitam oleh si A, engkau mengampuni dia, engkau tidak sakit hati, engkau mengasihi dia, balik itu saudara. Karena apa? Ada kekuatan cinta. Apa saudara? Kekuatan apa? Cinta. Makanya semua orang yang terkena ilmu hitam rata-rata dari keluarga broken home. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan pelit dengan ilmu hitam? Betul? Ini rahasia kuncinya. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, baik dukun aliran hitam, baik dukun aliran putih. Waktu ada kiriman ilmu hitam, langkah pertama, dukun manapun juga, untuk menyelamatkan pasiennya adalah bancaan selamatan. Supaya anak-anak kecil makan, orang-orang miskin makan. Dan terjadilah hukum takdir, siapa yang menabur, dia yang menuai. Jelas? Jelas? Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia, tabur tuai. Bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua orang. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Dan hukum itu berlaku, maka disebut takem, garis hukum alam. Makanya orang yang pelit itu paling kena, paling mudah. Semua penangkal penolak bala, coba perhatiin, semua aliran apapun, langkah pertama motong kambing, motong ayam, dimakan rame-rame, betul? Supaya orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir, tabur tuai. Suatu kali saya diajar nenek saya ilmu babi ngepet. Itu pantangannya ketemu orang Manado. Kenapa? Jadi rica-rica. Waktu itu saya masih ingat. Ini pakai minyak teplok, tindir dari minyak tanah itu. Kalau apinya goyang-goyang itu bahaya. Tenang, aman. Begitu aman, supaya kain hitam. Tek, nguk 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 nguk. Di rumah orang kaya, di situ ada selokan air, sedot, set. Uang emas cek kesedot semua. Langsung buka.
kain hitamnya berubah lagi. Saya tidak mau ngerampok yang kecil-kecil, tak balikin semua. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ngerampok bank? Sekalian. Apinya tenang. Nah, ada bank namanya Bank BRI. Bank Rakyat Indo. Nah, karena saya mau nyoba. Ini habis rumahnya orang, saya nyoba bank gitu udah lah. Tak sedot, mental, sedot mental. Gagal bobol Bank BRI. Gagal. Nguk, balik ke rumah. Saya buka baju lagi. Kain hitamnya. Kakek, kemarin saya berhasil bobol rumah sana. Ini saya bobol bank kok enggak bisa toh? Kakek saya ketawa cekikian. Dari Adam Hawa sampai kamu, enggak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Nah setelah itu kakek saya guyu kekelen, dia ngomong gini, tahu enggak? Bank tidak bisa dibobol babi ngepet dan tuyul sampai tuyulin jengking. Loh kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan murah hati kumpul jadi satu. Nggak bisa. Safety box-nya orang pelit, safety box-nya orang sosial kumpul jadi satu. Oh, yang bisa dikerjain tanah kuburan, mantra bumi sapitu, itu untuk orang-orang pelit, orang-orang kikir, orang-orang sombong baru bisa dikerjain. Tapi kalau orangnya itu murah hati, suka nolong-nolong, jangan coba-coba mbok kirim. Apa? Kowe ngirim bangkrut, sing bangkrut kowe dhewe. Senjata makan tuan. Ilmu hitam kalau gagal, senjata makan tuan. Makanya ada namanya weton. Kenapa harus weton? Karena dipercaya di mana ia lahir itu titik kematian. Makanya orang yang punya ilmu gaib itu pantang untuk memberitahu wetonnya. Tapi kalau kita orang Kristen tidak ada pengaruh. Semua yang dijadikan Tuhan semua hari itu baik. Amin. Jadi ingat. Nah makanya saudara, orang kalau pelit paling mudah kena. Yang rata-rata kena itu orang pelit semua. Nah, maka di Alkitab itu ada namanya perpuluhan. Ada namanya persembahan sulung. Betul? Itu sebenarnya adalah penolak penangkal ilmu hitam. Saya rasa hari ini kolektornya berubah. Waktu mau ngasih gini, mau kasih 1.000 perak. Lihat belakang, nguk. Dibobol entek we. Itu garis takdir. Makanya yang bisa kena kekuatan gaib, kekuatan mistik, itu hanya orang-orang pelit. Coba orang yang suka nolong, suka memberi, sejago dukun apapun, suruh nyoba, enggak mungkin bisa. Sejago apapun. Maka ada istilah, Tuhan tidak pernah tidur. Ada suatu garis di sini yang digariskan. Jadi ini berlaku bagi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita orang Kristen, yaitu yang kelima, ada Roh Kudus, ada terang yang menyinari kegelapan. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ingat, kalau engkau tidak mau kena ilmu hitam, mulai hari ini engkau harus ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Nah, saya bukannya dikasih tahu Pak Pendeta, enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini bukti, saudara. Kalau saudara enggak percaya, coba aja. Orang yang suka nolong, suka memberi, kau ngirim sejago tukang santet, pasti gagal. Sing nyantet pasti mati dewi. Karena itu ada garisnya di situ. Maka disebut pakem. Artinya pakem itu apa? Suatu garis yang tidak boleh dilawan. Tidak boleh dilangkai. Seorang dukun hebat apapun, kalau dia ngelangkai garis itu,
senjata makan tuan. Dia bikin mati sendiri. Makanya kalau ada orang kena ilmu santet, langkah seorang dukun yang pertama adalah satu, bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Supaya ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Ingat, iblis, setan tahu Alkitab. Bahkan lebih hafal daripada pendeta, betul? Betul? Dia tahu itu. Makanya dukun itu gunakan itu. Itu langkahnya. Yang kelima, kalau kita hidup dalam Tuhan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar, terang yang menyinari dan ada jaminan keselamatan. Nah, saudara, saya masih ingat pada waktu ayah saya sebelum meninggal. Makanya saya kasih tahu, Firdaus itu ada. Surga dan Firdaus itu beda. Firdaus adalah bagian dari surga. Surga saat ini tidak ada orang mati. Yang ada adalah malaikat dan Tuhan. Tapi Firdaus tempat orang-orang yang mati dalam Tuhan untuk menunggu hari pembagian mahkota. Suatu kali Tuhan bicara sama saya, Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Itu 2 minggu sebelum ayah saya meninggal. Saya ngomong sama adik saya Yohan, Han, kita akan delingan Karanganyar untuk cari tanah kuburan. Untuk siapa Daud? Untuk papa. Papa memang mati toh? Yo. Papa saya sehat, enggak sakit. Begitu, saya ke rumah papa saya. Pak, Daud, kamu kemana? Cari tanah kuburan. Untuk siapa, Pak? Untuk papa. Loh, aku memang mati toh Daud? Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Dia maki-maki pembantu, maki-maki mama saya, semua dimaki-maki. Maka disebut babah kresek, selalu kresek bunyi terus. Ngomel, terus itu kebun binatang semua. Tapi hari itu langsung berubah. Baik-baikin mama saya, baik-baikin pembantu. Pajak motor, pajak dibayarin semua. Setelah itu dia setrika bajunya dia semua dan menyiapkan makanan untuk mama saya dan pembantu-pembantu untuk stok. Siapin semua. Saat itu nyetrika baju yang mau dipakai untuk penguburannya dia. Dan apa yang terjadi? Waktu saya khotbah di Jakarta. Saya ke Surabaya. Waktu itu untuk khotbah di tempatnya Pak Irman Santoso. Saya dijemput Pak Bambang, jemaatnya Pak Irman. Begitu saya tiba bandara Surabaya, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Hari ini ayahmu kupanggil pulang. Batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, engkau beritahu keluarga dan engkau boleh berdoa. Dan beritahu teman-temanmu. Hah? Saya ngomong sama Pak Bambang, Bambang, ada apa nih? Ayah saya mau meninggal, nanti ngelayat datang ya. Ya gini. Loh, padahal papamu sakit tak? Enggak. Saya telepon mama saya. Mama di mana? Ini sama papa baru makan bakso. Ini papa saya tuh makan bakso, saudara. Ada apa? Ini malam ini batasnya jam 10, papa mau dipanggil Tuhan. Hah? Apa Daud mati? Iya. Jadi dia, mama saya, papa saya makan bakso, mama saya gini. Bentar lagi mati. Adik saya, kakak saya tak telepon semua. Teman-teman tak telepon semua. Jadi sebelum ini dipanggil tak telepon semua. Nanti datang ya. Ini batasnya jam 10 sebabnya. Sehat. Dan apa yang terjadi? Hanya mencret aja. Pagi saya itu pergi saya makan bakso.
mama saya jam 8 malam serangan jantung. Dek. Jam 9 saya doa, Tuhan beri aku kesempatan untuk terakhir kalinya aku melihat papa saya. Tuhan tidak jawab. Karena apa? Saya ingin, kan waktu jam 9. Ke Solo, wah enggak cukup. Saya doa lagi, Tuhan beri waktu. Saya telepon, papa gimana? Di ruang ICU ini. Jam 9.30 malam saya berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Waktu saya berkata, menyembah jam 9.30 malam saya doa, menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Yes. Itu seperti tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya di Surabaya, saya bisa melihat papa saya sendiri. Dipegang sininya semua. Dan dalam tubuhnya keluar cahaya. Tepsas. Naik ke atas. Ada pintu. Pintunya terbuka. Pintunya emas. Bukan aluminium. Emas. Des. Buka. Langsung ditok. Tok. 6-9 tahun. Bukan di sini, tapi di pintunya. Baru saya ngerti. Yang dihitung di Firdaus beda dengan di KTP. Kalau KTP kan lahir, betul? Tetapi itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur, sel sperma ketemu, itu disebut hari pertama. Makanya kalau orang aborsi menggugurkan kandungan, itu adalah pembunuhan. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan sudah dihitung kehidupan. Tok 6-9 tahun. Langsung papa saya masuk, syas, berubah jadi muda. Jadi nanti kita di Firdaus semua berubah jadi muda-muda. Langsung jubahnya putih. Nah, di situ dijemput hamba Tuhan namanya Stefanus Pinky. Yang meninggal berapa bulan sebelumnya. Langsung gini, Kojang Pak, kita ketemu lagi di sini. Berarti kita nanti di Firdaus saling mengenal. Saling apa, saudara? Saling apa? Kojang Pak ada di sini, kita ketemu lagi. Haleluya. Kayak gitu. Dan papa saya ikut, saya lihat. Banyak sekali jumlahnya di Firdaus itu, saudara. Bajunya putih-putih dan penyembahannya beda dengan yang di gereja. Kalau di gereja kan gini, ada yang gini sambil ngantuk. Sana enggak, saudara. Sana itu penyembahannya beda. Gini, saudara. Disebut segenap hati, segenap jiwa. Searah semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar. Aku yang gantiin. Kok enak di situ gitu lah. Papa saya gini, aku ada di sini ya. Tuhan bicara, belum waktunya. Dan Tuhan beritahu satu rahasia, yaitu tentang mahkota. Tapi saya hanya diberitahu tentang rahasia 2 mahkota. Mahkota yang pertama adalah mahkota kemuliaan. Apa saudara? Mahkota apa? Mahkota kemuliaan itu adalah mahkota utama. Jadi kalau orang yang percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir. Itu mahkota nomor 1. Dan pemberitaan Injil. Injil itu diberitakan
orang itu percaya atau tidak, itu juga bagian dari mahkota kemuliaan. Jelas? 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 Nah, termasuk saya bertobat dalam pelayanan Pendeta Gilbert. Dalam pelayanan saya banyak yang bertobat. Itu bagian saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu dari sana adalah. Jelas? Buah-buah. Jadi buah penginjilan. Nah, terusan biayai anak sekolah Alkitab, misi penginjilan. Memberitakan Injil. Itu biayai anak sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan dan dia memberitakan Injil. Itu adalah mahkota nomor 1. Karena penginjilan adalah perintah Yesus Kristus langsung. Ngomong sebelahnya, beritakan Injil. Jelas? Dan yang kedua, mahkota kehidupan. Apa saudara? Mahkota kehidupan itu adalah buah-buah pertobatan. Melayani gereja, terima tamu, jenguk orang-orang sakit, bantuan sosial, bangun gereja, pembangunan gedung, itu adalah mahkota nomor 2. Jadi mahkota nomor 1 adalah penginjilan. Makanya saudara, saya beritahu, dimanapun engkau tempat, beritakan Injil. Terusan saya ngomong sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Beritakan Injil. Pintunya ditutup. Des. Istri saya telepon saya, Papi, Papa sudah dipanggil Tuhan. Jam berapa? 9.45 tepat. Saya udah lihat Papa di situ. Sebelum jam 10 dia aku panggil. Di situ saya baru mengerti bahwa penginjilan itu adalah mahkota utama. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Jadi mulai hari ini saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun tempat, engkau harus apa saudara? Bersaksi. Saksi tentang apa? Yesus Kristus. Nah, kalau saudara menghadapi masalah okultisme, saya ajari sebuah doa. Suatu kali saya diajar doa Bapa kami, tidak hafal-hafal. Pendeta ini ngomong sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya doa yang singkat, jelas, padat, beres. Dia ngomong, karena kamu doa Bapa kami tidak hafal-hafal, tak ajari satu doa saja. Dan doa itu saya lakukan seumur hidup saya. Doanya gini, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Suatu kali, waktu sekolah Alkitab tahun 93-94, saya dikirim ke Kalimantan. Tempatnya Kalimantan Barat. Waktu itu saudara, saya masih ingat ada kerusuhan namanya Sanggoledo. Pernah dengar? Perang Dayak Madura. Dari Pontianak ke Singkawang ke Sanggoledo, saya jalan menuju pedalaman. Itu satu malam jalan kaki. Itu hutan lebat. Dan itu saudara, bawahnya ada tebing ke jurang-jurang itu. Malam jalan kaki. Sampai ke situ. Rumahnya ada di pohon-pohon. Saya dikasih tahu zaman itu masih ada kanibal, orang makan orang. Dan kebetulan saya diutus di daerah situ. Waktu itu saya doa,
darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Apa yang terjadi? Malam itu ada mando terbang. Saya masih ingat, sebelum saya tidur, saya kasih minyak urapan dulu. Itu pentingnya minyak urapan. Saya doa, darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, benteng yang maha kudus. Minyak urapan itu untuk apa? Sebagai tanda milik Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Sebagai apa? Sebagai tanda milik apa? Milik Tuhan. Setiap pintu-pintu di tempat saya tidur saya olesi minyak sama jendela. Mando itu terbang di sekitar situ terus, tidak bisa masuk. Saya doa dalam nama Yesus, mandonya jatuh. Paginya datang anak muda. Gimana ilmu Dayak? Wah, itu mainan saya waktu SD. Dan apa yang terjadi? Siangnya kebaktian, itu rumahnya dari model kayu-kayu gitu saudara, saya masih ingat itu. Jemaatnya hanya satu orang tok. Jadi saya mimpin pujian, saya yang khotbah, dan saya ngaidarin kantong kolektor. Dari saya kembali ke saya. Dan kolektornya berapa saya tahu, hanya 2 orang gini-gini. Udah susah lagi. Malamnya dikirim guci-guci terbang. Makanya minyak urapan itu oleskan di setiap pintu. Sebagai tanda itu milik apa? Tuhan. Nah, mandonya terbang. Saya doa dalam nama Yesus, jatuh. Saya sampai sekarang ngajarkan anak saya doa itu. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kenapa roh? Kadang dalam hidup kita ada kecemaran, betul? Dan perlu disucikan dengan darah Yesus. Guci-guci. Saya doa dalam nama Yesus, jatuh. Hari Minggunya kebaktian. Tiba-tiba gitu. Nah, saya kira itu kebaktian, enggak taunya mau perang. Mangkok merah berjalan. Artinya perang. Kepala adat, kepala suku masuk ke tempat kebaktian. Waduh, enggak taunya dia mau nantang saya bertarung. Waktu itu saya baru bertobat, kamu jual saya beli, kan gitu dah. Tapi saya kan dalam pertarungan ilmu tidak boleh saling menyentuh. Langsung kepala adat, kepala suku tatap saya. Kami ngomong ilmu Dayak seperti ini, ya kan? Dia tantang saya. Saya ngomong, memang saya dulu belajar kok, gitu. Saya sudah bertobat. Dia tatap saya. Waktu itu saya doa apa? Darah Yesus hancurkan mantra. Karena ini tak apalnya hanya itu toh. Darah Yesus hancurkan kutuk. Segala roh jahat keluar. Waktu dia tatap saya tatap dia. Saya ngomong darah Yesus. Kepala suku, kepala adat jatuh semua. Adalah. Begitu jatuh, satu kampung gini semua adalah. Bertobat sampai sekarang. Itu pada waktu Injil masuk Kalimantan Barat. Tahun 93-94. Langsung dari pendeta sidang jemaat Allah. Namanya pendeta Matius Mau. Itu setiap hari baptis orang sampai gini terus saudara. Karena berdatangan terus saudara. Mau baptis. Karena dulu kan mereka punya kepercayaan. Bukan Kristen, bukan Katolik. Ada kepercayaan lain lagi saudara. Mereka datang dibaptis. Dan itu dari kampung 1, kampung 2, kampung 3. Sampai daerah mendekati Songkung atas. Itu waktu Injil masuk Kalimantan. Dan waktu itu saudara, di situ saya disuruh balik lagi ke Solo, nanti ke sekolah lagi. Di situ saya baru mengerti, doa itu harus kita yakini dan percaya. Ada kuasa di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus. Makanya saya selalu ajarkan anak saya, istri saya, pokok mau apapun doa, doa dulu. Ikutin saya semua, darah Yesus
darah Yesus. Sucikan tubuh, jiwa, roh. Amin. Nah, tadi pagi itu saya tuh waktu mau ke sini, saya lihat ada malaikat, saudara, di sini sama di sini. Tadi pagi. Nah, dari tempat ini diberkati Tuhan. Nah, yang kedua, waktu saya mau khotbah tadi, disuruh turun lagi. Ya saya ngikut aja, suruh turun aja. Ngapain ngelawan kan gitu dah. Suruh turun aja. Jalan, tek, baru sampai situ, dipegangin. Turun dulu, ya turun dulu. Nah, tapi di situ saya lihat, di tempat ini memang ada penyembahan sehingga diberkati Tuhan. Di mana tempat penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian. Nah, dan malaikat Tuhan ada di tempat itu. Mari kita bangkit berdiri saat ini.